pendengarku. Gimana kabar teman-teman? Gua harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 30 ini akan membahas mengenai topik kamu people pleaser. Gimana? Apakah kamu tipikal orang yang people pleaser? Apakah kalian tipikal orang yang people pleaser? Ayo dijawab. Nggak apa-apa, it's okay. Kalau mau cerita, ya pun bisa DM ke Instagram podcast makan malam ya. Nanti chatnya akan aku baca dan balas. Mungkin ada yang belum tahu apa itu people pleaser. Gampangnya, singkatnya, people pleaser adalah sebutan bagi orang yang nggak enakan. Orang yang nggak berani, takut, atau mungkin sungkan buat bilang nggak. Jadi selalu ngiyain apapun yang diucapin sama orang lain. Hey, gimana rasanya jadi people pleaser? Nggak enak kan? Nggak enak kan? Mungkin awalnya bakal menyenangkan karena bisa ngelihat orang lain happy karena kita, tapi lama-kelamaan malah bikin diri sendiri capek. Jadi orang baik itu nggak salah. Jadi orang baik itu boleh banget malah. Jadi orang yang bisa memberikan manfaat buat orang lain juga suatu hal yang mulia. Tapi ya jangan sampai bikin diri sendiri terabaikan. Selalu berusaha bantuin orang lain, selalu berusaha nyenengin orang lain, padahal diri sendiri lagi banyak masalah. Kamu boleh nolong orang lain, kamu boleh nyelamatin orang lain, tapi jangan sampai kamu mengabaikan diri sendiri. Kamu harus memprioritaskan diri sendiri. Kamu harus menempatkan diri sendiri di nomor 1, bukan orang lain yang ada di posisi itu. Aku ngerti gimana rasanya jadi orang people pleaser. Karena dulu aku juga pernah jadi orang yang demikian. Aku masih ingat hari-hari di mana aku benar-benar berusaha itu buat bantu nyelesain soal temanku. Jadi, pernah kan ada yang minta bantuan ke aku buat ngerjain soal-soalnya. Aku nggak bisa, aku nggak ngerti sama soal-soal itu. Kalian tahu apa yang aku lakuin? Aku cari tahu tentang soal itu, aku cari tahu tentang gimana caranya biar bisa nyelesain soal itu. Aku terus cari tahu sampai akhirnya aku nemuin jawabannya. Kalau mentok nggak bisa, aku bakal nyari temanku yang lain yang sekiranya memungkinkan buat bisa bantu jawab soalnya. Jadi, meskipun bukan aku yang jawab, tapi aku mau mastiin tanda tanya yang temanku bawa bakal balik dengan tanda titik. Kalau ditanya apakah sekarang aku masih jadi orang yang people pleaser, jawabannya masih, tapi dikit. Kenapa bisa gitu? Soalnya gak tahu kenapa makin kesini aku makin muak sama manusia. Rasanya ada banyak sekali manusia jahat yang aku temuin. Untungnya sekarang aku punya manusia berhati tulus yang bikin aku percaya kalau manusia baik itu masih ada. Terima kasih kamu. Aku muak sama sifat manusia yang datang di saat ada perlunya doang. Terus di saat akunya yang perlu, akunya yang butuh, malah pada pergi semua. Gak adil. Tapi itulah manusia. Mungkin secara gak sadar aku juga pernah kayak gitu. Maaf. Pada akhirnya aku sadar kalau sifat people pleaser yang terlalu itu hanya akan merugikan diriku sendiri. Aku sayang sama diriku, aku gak mau diriku terabaikan oleh diriku sendiri. Aku mau yang terbaik buat aku. Terus tadi kan aku bilang masih dikit sifat people pleaserku. Menurutku semua manusia harus punya sifat people pleaser. Dikit aja, soalnya kalau kebanyakan malah jadi gak baik. Sifat people pleaser itu perlu dimiliki sama manusia. Kenapa? Ya biar manusia gak bisa seenaknya. Biar manusia punya rasa sungkan, malu, dan mau peduli sama orang lain. Kalau manusia apatis dan gak punya sifat people pleaser, wah manusia kayak gini bakal berbuat seenaknya tanpa mikirin gimana nasib atau perasaan orang lain. Jadi punya sifat people pleaser itu boleh, asal jangan berlebihan dan tahu batasnya. Oh ya, mungkin Yura pun pernah dengar ada yang bilang, sesekali jadi orang yang egois tuh gak apa-apa, jangan people pleaser mulu. Gimana menurut Yura pun? Menjadi egois, bolehkah? Kalau konteksnya hal yang baik, tentu aja boleh. Misalnya, ada teman yang tiba-tiba ngajak kita pergi ke mall, padahal kita udah punya rencana buat ngerjain skripsi. Nah, jangan sampai kalau ada situasi kayak gitu, sifat people pleaser kita yang menang. Bisa-bisa kita ngiyain ajakan teman dan berakibat ke skripsi kita yang nggak selesai-selesai. Jangan kayak gitu ya, egois dalam konteks ini menurutku nggak apa-apa. Kita lebih milih buat ngerjain skripsi demi diri sendiri daripada nge-mall sama teman. It's okay, sesekali egois emang perlu, biar kitanya nggak rugi dan menyesal di kemudian hari. Oh ya, tiba-tiba aku kepikiran sesuatu.
Aku pengen nanya ke Yorobun. Pernah nggak ketemu orang yang katanya people pleaser, tapi menurut Yorobun dia tuh egois? Pernah ketemu yang kayak gitu? People pleaser sama egois itu dua sifat yang amat berbeda. People pleaser mentingin orang lain, sedangkan egois mentingin diri sendiri. Dua-duanya punya kesan sebagai sifat yang kurang baik. But sometimes, kalau secukupnya dan sesuai konteks, bisa menjadi baik dan bermanfaat buat diri sendiri atau bahkan orang lain juga. Apalagi ya? Aku bingung mau ngomong apa lagi. Ya itu tadi sih. Buat yang people pleaser, coba dikurangin kadar people pleasernya. Coba lebih menyayangi dan fokus ke diri sendiri. Utamain diri sendiri. Bahagiain diri sendiri dulu sebelum kamu berusaha membahagiakan orang lain. Kamu boleh menolong orang lain, tapi jangan sampai kamu gagal menolong dirimu sendiri. Jangan sampai kamu kehilangan diri sendiri gara-gara menjadi people pleaser. Ada kalanya kita boleh kok jadi egois, karena jika terus-menerus menjadi people pleaser, maka akan merugikan diri kita sendiri. Tapi jangan sampai menjadi terlalu egois dan berujung merugikan bahkan menyakiti hati orang lain. Pokoknya semuanya tuh harus sesuai sama porsinya masing-masing. Soalnya kan segala sesuatu yang berlebihan malah berakibat nggak baik. Mudah kali ya. Jangan lupa jaga diri baik-baik ya teman-teman. Jangan terlalu banyak berkorban buat orang lain. Hargai dirimu sendiri, sayangi dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih ke diri sendiri yang udah hebat banget karena bisa bertahan sampai detik ini. Tetap semangat melanjutkan hidup, jangan pernah bosan jadi orang baik. Ayo berusaha jadi manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi jangan mau kalau dimanfaatin orang lain, oke? Ya udah segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.